Ya, silakan Komai. Selamat malam teman-teman semuanya. Shalom, shalom, shalom semuanya. Shalom alaikum semuanya. Hari ini adalah hari kedua yang mengikuti acara ini, dan kita tentunya siap dong untuk mendapatkan firman yang luar biasa kan, yang dibawakan oleh Pastor Happy. Tapi sebelum itu yuk kita siapkan hati kita dengan menyanyikan dan bermazmur bagi Tuhan. Mostly sing bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Kau baik. Terima kasih ku ucapkan padamu Yesus, atas segala baik, atas segala berkat-Mu. Terima kasih ku haturkan padamu Yesus, atas perlindungan-Mu, atas cinta-Mu yang tak terbatas. Terima kasih ku ucapkan padamu atas segala baik-Mu, atas segala berkat-Mu. Terima kasih ku haturkan padamu ya Yeshua, atas penyertaan-Mu, atas cinta-Mu yang tak terbatas. Yang tak terselami, yang tak terukur. Makasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah terbatas, yang kan tidak pernah berhenti, dan tidak akan pernah bisa terukur oleh kemampuan kami yang sangat terbatas Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, seperti Kau Tuhan, seperti Kau Tuhan. Makasih Tuhan. Tiada seperti Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau nanti kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, hari ini kami minta Tuhan, tegur kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk menerima apa yang Kau katakan. Buka hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau rindu membuka hati kami lebih Tuhan, untuk setiap firman-Mu yang lebih dari segala pengetahuan, yang lebih dari sekedar ayat-ayat hafalan Tuhan, yang lebih dari sekedar pengertian duniawi. Tapi kami meminta pengertian daripada-Mu. Kami minta janji-Mu dan perkataan-Mu. Berbicaralah pribadi lepas pribadi pada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati Pastor Happy Tuhan, lidah bibirnya Tuhan. Untuk Tuhan, untuk menyatakan apa yang Kau ingin
nyatakan Tuhan, apa yang Kau ingin kami dengar, apa yang Kau ingin kami terima. Dan biarlah Tuhan, kami taat, kami kerjakan. Karena kami rindu, kami gak hanya ingin dengar. Kami mau taat, kami mau mengerti Tuhan, dan kami mau taat, dan kami mau lakukan. Agar kemuliaan-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin. Oke, thank you kok Mike. Oke. Siapin nyaman. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja karena sehubungan dengan HP-nya Komik juga 50%. Jadi gak bisa sekarang sudah 43%. Oh, haleluya. Oke, gak apa-apa. Berarti ternyata saya ngerti kenapa Tuhan bikin besok itu masih belum dapat ada pembicara yang belum bisa confirm buat besok. Artinya hari ini nggak akan sampai selesai. Okay. Sorry, mohon maaf ya sebelumnya ya, Happy ya. Gak apa-apa kok. Ini memang udah rencanain Tuhan kok. Udah ada kelihatan kok. Iya. Oke, sebelum kita mulai, Rita, ada yang kemarin ada yang mau ditanya nggak, Ci? Mungkin ada yang nggak jelas atau ada yang bingung gitu? Enggak lah, jelas semua. Jelas ya, puji Tuhan kalau jelas. Oke, hari ini agak sedikit ini ya, maksudnya kalau ada yang bingung ditanya aja, langsung dibicara aja, di-unmute aja. Karena memang hari ini kita akan banyak buka ayat sebenarnya, tapi gak usah buka, saya akan tampilkan. Tomek juga nggak usah cari ayat bahasa Inggrisnya apa, jadi saya juga nggak akan bacakan kok gitu, karena terlalu panjang. Oke, berarti saya tinggal mention aja ya ayatnya ya. Yes, betul. Saya mention aja ya ayatnya ya. Oke. Karena kita hari ini benar-benar akan mempelajari tentang smita gitu. Kemarin saya sudah sebut sedikit tentang smita, tapi kali ini saya benar-benar akan mencoba membahasakannya yang Alkitabiah, yang sesuai Alkitab itu smita itu seperti apa sih? Kalau kita dengar di YouTube atau dengar cari artikel, semuanya ngomong Tuhan bicara pada saya begini-begini, Tuhan bicara pada saya begini-begini. Tetapi apa kata Alkitab itu sendiri tentang smita? Ini yang paling penting nih. Okay, so my dear friends, now we are going to learn about smita, the year of smita. What is the year of smita exactly? What is smita exactly? Okay, we always listen, we always encounter lots of people, men of God, women of God, declare or claim that says that, oh, God told me this and this, or God remind me about so and so and such and so. But actually, what is smita? Because we need to know exactly what the Lord mean about smita. Oke, jadi kita akan membahas ini secara Alkitabiah. And we are going to deliver this. We are going to discuss this in biblical matter. Okay, biblical manner. Yes. Nah, teman-teman, di Keluaran pasal 23 ayat 10 dan 11, kita akan menemukan pernyataan tentang smita. In Exodus 23 verse 10 and 11, yeah, we will find about smita. Nah, di sana dikatakan bahwa 6 tahun itu kita sudah menabur di atas tanah lalu mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 kita harus membiarkan tanah tersebut dan meninggalkannya begitu saja. So it is written that for 6 years we cultivate the soil, we plant the soil, we sow in the soil and we harvest from the soil. But in the 7th year, we have to let the soil as it is without doing anything to the soil. Jadi teman-teman, smita ini benar-benar sangat kritikal banget yang harus kita pahami. Karena ini ngomongin tahun Sabat atau tahun ke-7.
So Smita is very important, is very crucial thing that we have to understand, because it is about the 7th year, or this our sabbatical year, the Sabbath year. Kalau kemarin sudah saya singgung tentang yang namanya hari Sabat adalah hari yang penting, dan kita secara tidak langsung kita melakukannya dengan apa? Dengan ibadah di hari Minggu, betul? Nah, hal ini juga hal yang sangat penting, karena ini juga adalah tahun Sabat. Okay. Yesterday we mentioned about the day of Sabbath. I mean, it's a very important day. Even we memorize it, or even we put the reverence of it, celebrate it on Sunday, right? Having church service on Sunday, right? But now we are learning more about the year of Sabbath, which is very, very important to be concerned, to be learned. Nah, selain di Keluaran juga yang tadi juga di hal yang sama juga ditekankan di kitab Imamat pasal 25 ayat 4 sampai yang ke-7. The same thing also mentioned and emphasized in Leviticus 25 verse 4 until 7. Jadi dikatakan di Imamat ini juga bahwa tahun Smita adalah tahun Sabat atau tahun ke-7, dan juga merupakan tahun perhentian, sama kayak yang dikatakan dengan kitab Keluaran tadi. Similar with Exodus, it is explained about Smita year as about the year to stop, the year to rest, the 7th year, the year which is important. Apakah kita akan bilang bahwa oke, berarti di tahun ini Tuhan mau saya untuk Sabat, saya nggak perlu kerja? Kayak begitu juga ya teman-teman ya. But it doesn't okay, don't take it wrong. Don't how to say in a good way. Don't take it wrong, because God, it doesn't mean that God wants us to rest at no job at all, doing nothing. So it doesn't mean that we doing nothing, we become idle and don't do any work at all. Oke teman-teman, jadi di tahun perhentian ini yang kita hentikan adalah kegiatan untuk kayak orang lagi bertani nih, kayak petani nih. Dia nggak boleh lagi bertani mengusahakan hasil usaha dari tanahnya tersebut gitu. Tanah tersebut harus dikasih istirahatnya. So it means it refers to the activity of farming. So the sabbatical year, or the Smita, the year of Smita, it means that the farmer is cannot cultivate the soil in the same land, in that particular land. So there is nothing can be done in the particular land. Jadi tanpa tanah itu diolah, tanah itu akan menghasilkan buah, dan buah-buah itulah yang menjadi konsumsi selama berhenti untuk bertani. So even without being cultivated, without being sown, or without being plant and every natural thing that the farmer would do, the soil itself will bear fruits. That fruits will be consumed throughout the following sabbatical year. Oke, teman-teman semua. Jadi di sini saya harap pada menangkap bahwa di sini zaman dulu dilakukan untuk para petani nih, para petani dulu ya. Untuk para petani wajib melakukan ini. Artinya tanah itu benar-benar diizinkan istirahat. Kita nggak boleh memaksa untuk mencangkulnya dan lain-lain ya. Nah, ini kalau kita lihat kondisi sekarang tentang yang namanya isu global warming lah, pemanasan global. Di sini kan seluruh tanah dipaksa untuk diolah terus kan, betul nggak? Tumbuhan dipaksa untuk terus menghasilkan hasil. Tapi alam semesta tidak, pohon-pohon, tanah segala macam tidak ada waktu untuk istirahat. Nah, di sini kalau mau dikait-kaitkan, istilahnya cocokologinya bahwa ya inilah akibat global warming karena tidak ada lagi tahun Sabat. Okay, so sabbatical year was used in the agricultural terminology
related with farming, the activity in farming. So yeah, of course, in a 7 year, the land should be, let it be. I mean, the land shouldn't be cultivate and should expose and explore and everything. So the farmers shouldn't do anything about the in that land for one whole year. But if we want to try to connect it in the nowadays situation or recent situation, yeah, we can look at the global warming. Why global warming happened? Because all soil is being forced to bear fruits, to produce fruits, even plants, forests, and farming soils are being pushed to bear fruits and to produce goods, which is there is no longer a resting year for the land to stand still or to rest. Oke teman-teman, jadi saya harap semua pada menangkap ya tentang makna dasar dari tahun Smita. Ini adalah hal yang paling penting untuk dipahami baik-baik. So hopefully all of you can absorb the basic meaning of the Smita year, because this is very important and you need to comprehend this. Karena saya menemukan banyak di YouTube dan di artikel-artikel yang ditulis tentang tahun Smita ini, kalau kita tidak memiliki fondasi yang kuat seperti yang kemarin dibahas, akan sangat berbahaya bagi hidup kita. Because I found lots of articles or YouTube channels that discuss about or presenting about the Smita years, or and if you don't have the basic knowledge, if you have the foundation, the strong foundation of knowledge, it will be very dangerous to deal with Smita years. Oke, teman-teman, hal unik lainnya dari tahun Smita ini kita bisa temukan di Ulangan 15. Kita bisa lihat seluruh pasal ayatnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-31. So the same thing, similar verses that discuss about the year of Smita, we can find it in Deuteronomy 15. The verse is verse 1 until 31. Dan teman-teman, di sini kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 4-nya, kita bisa menemukan bahwa tahun Smita berbicara tahun penghapusan hutang piutang. So in the first 1 until 4, it is written that Smita year is about the year of how to say, penghapusan hutang apa ya bahasa terminologinya, the year of leading, the year of pardoning and debtors and debtors and loan. Oke, nah teman-teman, jadi tahun ini pastikan untuk menghindari pinjam-meminjam. So make sure, pay attention. This year we have to avoid borrowing things or even money especially. Oke, karena nanti kita akan lihat bahwa di tahun Smita itu biasa ada market crash, benar-benar pasar keuangan global itu semuanya crash, tidak terkendali. Because in Smita year, mostly market crash or financial global market crash occurs, and everything becomes uncontrollable, unmanageable. Dan teman-teman semua pastikan di tahun ini juga ketika kita berbicara tentang hutang, kita berusaha untuk melunasinya. So if in this year, if we have debt, if we owe someone, try to pay your debt, try to pay back or to return back what you owe to that person. Karena teman-teman, orang yang berhutang adalah budak dari orang yang menghutangi. Because those who borrow for someone or to owe someone become the slave to the person to whom he owe the money or the thing.
Oke, jadi ingat ya teman-teman ya, pesan pertama untuk tahun Smita 5782 adalah berhati-hati tentang hutang piutang. So the first message in Smita 5782 is be careful when you deal with debt and a loan. Lalu kalau kita baca lagi teman-teman dari ayat 5 sampai ayat 8, kita akan menemukan bahwa tahun Smita adalah tahun yang kita harus banyak memberi atau menolong. And in the first 5 until 8, it is also written that in Smita years is the year that we have to do more giving and more helping. Dan kita harus percaya teman-teman, ketika kita setia dengan apa yang Tuhan taruh di hati kita, di hidup kita, ketika kita mau memberkati orang lain. Ayat 6 berkata, maka engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. Amin teman-teman. So if you are faithful in what you have and you are willing to give and to help others, then in the verse 6 that it will be written that and then you will loan to the nations, to the lots of nations. Amen, everyone. Amin, amin. Oke teman-teman semua, ingat bahwa tahun Smita adalah bukan waktunya untuk kita meminta-minta dari orang lain, tetapi tahun untuk kita mau mulai memberi bagi orang lain. So in the year of Smita, it's not the time that we ask or request from other people, but it's the year that we bless other people and to give to other people. Seperti yang tertulis di ayat 8, bahwa kita harus membuka tangan yang lebar-lebar untuk memberikan pinjaman dengan berlimpah-limpah, cukup untuk keperluannya. And as it is written in verse 8, that we have to open our heart, our hand on our heart to give someone who wants to borrow from us as much as he or she needed. Oke, teman-teman, tahun Smita juga pastinya berbicara untuk menjaga hati. And the year of Smita is the time and only year that we have to maintain our heart. Masih sama ada di Ulangan 15. And same with Deuteronomy 15. Namun yang kita harus perhatikan di sini adalah di ayat 9. Kita harus wanti-wanti diri kita. But pay attention in the verse 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Dursila tuh sinonimnya apa ya? Picik. Picik, okay, picik, okay. Be careful or pay attention so that from your heart will not arise a wicked thought. Ya, teman-teman, jadi ingat firman Tuhan di Amsal juga berkata bahwa dari jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Even in Proverbs it says that guard your heart with very carefully, because from your heart arise wisdom and insight. Oke, kenapa tadi dikatakan pikirannya yang dursila atau pikirannya picik? Karena jangan sampai nih, kita udah tahu nih mau tahun Smita nih, dari sekarang kita udah siapin orang, kita udah paksa orang itu untuk langsung lunasi utang ke kita gitu kan. Dia nggak lunasi, tangkap, penjara, siksa sekalian. No, nggak berbicara seperti itu. So yeah, we have to be careful for not being wicked, because do not because of this year is we are embracing the year of Smita, so we force those who are indebted with us to fulfill, to pay his or her debt to us. So don't do that. Don't do that. Oke, teman-teman, kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri aja kasih kita perumpamaan kan di kitab Injil. Ada orang yang berhutang sama tuannya, dilunasi. Lalu ada orang lagi yang hutang sama dia nih, dipaksa buat bayar gitu loh. Padahal lebih kecil hutangnya kan. Dan itu nggak dilepasi gitu. Alhasil tuannya itu jadi marah kan. Yeah, because Jesus himself or Yeshua himself already remind us through his parable about those who are debted
a servant who owed from his master such amount of money, and he couldn't pay them his debt or his loan, and his master released him from his debt. But when he met another servant who owed him a lesser amount of money than what he has owed to his master, but he didn't want to forgive him. He didn't want to release him. Even he put him on jail. That makes his master furious. Oke, nah teman-teman ingat ya, jadi penting sekali untuk kita menjaga hati kita. Kita harus biarkan hati kita dipenuhi dengan kasih karunia-Nya Tuhan. Dipenuhi dengan cintanya Tuhan. So it is important for us to guard and to maintain our heart. Therefore, let our heart to be filled and overwhelmed with, overflown with God's grace and God's love. Dan teman-teman di ayat 10 pada ulangan 15 dikatakan, janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. So, even in Deuteronomy 15 verse 10, it is written that do not weaken your heart, do not be saddened when you have given to him. Jadi teman-teman, ketika kita mau memberikan sesuatu pada orang lain, seperti kata Paulus, berilah dengan hati yang penuh dengan sukacita. So when we are giving to others, do what Apostle Paul have told us, give with joy. Jadi teman-teman, jaga hati kita, penuhi hati kita dengan sukacita, dan pastikan ketika engkau memberi dengan dasar alasan yang benar, bukan untuk keuntungan pribadimu, bukan untuk mendapatkan berkat. So guard our heart, maintain our heart, taken care of our heart, and give joyfully and with right attitude and right intention, not to get blessings, not to get money, or not to get a benefit of our own benefit. Ketika kita bicara tahun Smita, kita bisa menemukan lagi di ulangan pasal 15 ini bahwa tahun Smita adalah tahun kemerdekaan. And again, referring to the year of Smita, it is also mentioned in Deuteronomy 15 that the year of Smita is the year of freedom. Kita bisa temukan dari ayat yang ke-12 bahwa kita harus membebaskan orang yang menjual dirinya untuk jadi budak kita. Kita harus melepaskannya di tahun yang ke-7 itu. So even in verse 12 it is written, it is said that we have to release someone who sold himself as a slave, and as a slave in the 7th year we have to release him, we have to release her. Dan bahkan kita juga masih harus memberikan loh teman-teman, karena dia kata ayat 13, ketika kita melepaskan dia, kita tidak boleh membiarkan dia dengan tangan hampa. Kita harus memberikan bekal yang berlimpah. More than pesangon ini. Iya, itu dia. Lebih dari pesangon. Oke. We are not only release that person, but we have to give him or her abundance blessings. Jadi artinya apa teman? Artinya adalah ketika kita menjalani kehidupan kita saat ini teman-teman, siapa yang bermasalah sama kita, siapa yang benar-benar berurusan sama kita, kita harus membiarkannya, kita harus mengampuni, kita harus melepaskannya. Kita nggak boleh menanggung burden terus, kita nggak boleh menanggung beban-beban yang menghalangi orang untuk bisa berasa baik dan kita berasa mengalami suatu sukacita dan mengalami suatu kelegaan. Contoh. Kalian bikin orang sakit hati, biarkan orang kalian harus minta ampun. Dan ketika ada orang lain yang sakit hati dan kalian, atau orang lain yang bersalah sama kalian dan minta ampun sama kalian, lepaskan pengampunan tersebut, karena pengampunan juga memberi kemerdekaannya orang lain. So it is also related with when we have trouble or when we have issue with other people, when we have quarrel or conflict with other people, we need to release forgiveness. We need to release that person from burden that makes that person unable to feel joy and peace, and also not make us feel joy and peace because of a hard feeling, because of wounded in the heart and everything. That's why when
When people ask forgiveness, release forgiveness, give forgiveness. When people ask our pardon, give him our pardon. Dan ketika mungkin kita jadi bos gitu kan, jadi seorang pengusaha, ada karyawan yang mau resign di masa-masa ini, ingat firman ini teman-teman. Biarkan dia pergi dan berkatilah hidup dia. Jangan ditahan-tahan ayam menjadi haknya orang, karena itu urusannya nanti sama Tuhan sendiri. Okay, so if you are a leader on a company, or the owner of a company, if your staff or if your employee resign, so remember this verse. As a leader, as a owner, you need to release him and bless him, not hold back his right or her right, because you're dealing directly with God. Ketika kita ngomongin kemerdekaan, teman-teman, harap diingat, ini juga ngomongin soal keterikatan kita. Pastikan kita tidak menjadi budak dari dosa. Pastikan kita tidak menjadi budak dari iblis. Apa yang menjadi kelemahan kita? Apa yang kita jatuh bangun di dalam hidup kita? Ayo di tahun ini kita berusaha untuk keluar dengan anugerah dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Amin, teman-teman. Oke, Happy, boleh sebentar boleh siapa? Ibu siapa sih, kakak siapa nih? Kakak Adrian ya. Itu boleh di mute ininya. Oke, di mute ya. Oke, thank you. Kan suaranya agak ngeganggu sih. Sorry. Alright. So when we talk about freedom, we need to it's also related with our struggle upon our sin. Things that makes bondage, things that bondage us, that makes us always fall into sin and fall and get back up and then fall again, and then even fall multiple times. We need to be able to release ourselves from that sin and not being captivated even more. Oke, kenapa teman-teman? Karena tahun ini sangat kritikal. Semua nabi-nabi Tuhan di dunia, semua rasul-rasul Tuhan di dunia berkata bahwa tahun Smita ini adalah sangat-sangat kritikal sekali bagi kita. Because the year of Smita is very critical, as the prophet has mentioned, as the prophet has declared, and even warned us, because this year is a very critical year. Dipastikan dirimu tidak tertinggalan. Pastikan dirimu mengalami kemerdekaan. Make sure yourself is not left behind and receive freedom and experience freedom. Oke, teman-teman, tahun Smita itu juga berbicara tentang menguduskan yang sulung. Menguduskan yang sulung ya? Aha, betul kok. Oke. By the way, saya minta maaf, di luar lagi ada kayak pentas musik gitu, dan jadi suaranya. Okay. Alright. So this year is also the year that we sanctify the firstborn. Siapakah yang sulung di masa saat ini, teman-teman? Kristus, gitu kan? So who is the firstborn in this era, in this time? It is Yeshua HaMashiach himself. Jesus Christ. Kalau dulu berdasarkan Ulangan 15 ayat 19 sampai 23 ini, mereka itu semua anak lembu, kambing domba yang pertama kali lahir itu harus dipisahkan dan dikuduskan, nggak boleh dimakan, nggak boleh digunting bulunya, dan itu harus dipersembahkan bagi Tuhan. So in the back then, okay, in the past, in Deuteronomy 15 verse 19 until 23, so every cattle, every cattle that is a firstborn, every firstborn cattle, the cow, sheep, goat, has to be given or sanctified to the Lord. You cannot eat it. We cannot eat it. We cannot even cut his feather, cut his fur. I'm sorry, fur, because that cattle or that animal belongs to the Lord, only to be given as offering to the Lord.
Nah, teman-teman, kalau kita berada di masa perjanjian baru, apa kaitannya sih gitu kan? Kaitannya adalah karena Yesus adalah yang sulung itu, kakak sulung kita, artinya kita harus mengikuti jejak hidupnya Kristus gitu kan, memberikan diri kita sepenuhnya untuk Kristus. So in New Testaments, the relevance is as Christ is the firstborn, our eldest brother, our eldest brother. So the connection would be we have to live like the way he lives. We have to walk like the way he walked, as the way he does, do as the way he did. Nah, teman-teman semua, pastikan di tahun ini kita mengalami firman Tuhan yang berkata, kuduslah kamu sebab aku adalah Allah yang kudus. Artinya kita memiliki keintiman dengan Allah yang sangat-sangat intim sekali sehingga kekudusan Allah melingkupi hidup kita. Jadi tahun ini saya menyarankan perbanyaklah doa puasamu, perbanyaklah engkau merenungkan firman dan mengalami Tuhan. So let this year it is fulfilled the verse of the Lord that says that be holy as your Elohim is holy. So the way that we make ourselves holy is to have an intimate relationship with our Elohim, to have a close relationship with our Elohim. So what I can suggest you is in this year, increase your prayer and fast, and also prayer and fasting as well. Also meditate the word of God. Okay. I'm sorry, I forgot. Also, we have to meditate the word of God. Oke, teman-teman semua, Nabi Yeremia pun juga menekankan pentingnya perayaan tahun Semita ini, pentingnya hal-hal yang tadi telah saya terangkan. So even the prophet Jeremiah emphasized the importance of everything that I've said, which is the celebration of Semita. Ya, jadi benar-benar penting sekali dan bahkan dikatakan ini seperti perjanjian yang dilakukan. It's very important as it is become the testament or the agreement that has to be done, that already been done. Oke, teman-teman, jadi pastikan diri kita mengawasi diri kita untuk tahun Semita ini karena ini perjanjian yang telah ditetapkan lewat nenek moyangnya bangsa Israel. Dan ingat, kita adalah bangsa Israel juga, bangsa Israel rohani. Yeah. So we have to remember that the Semita years is everything is Semita years. We have to pay heed attention as the rules in Semita years is being given by God Himself, by Elohim Himself, to the ancestor of Israel, ancestor of the people of the Bible. So as we are also as an Israelite, which is a spiritual Israelite. Dan pastikan teman-teman untuk setiap kita tidak melanggar ketetapan Tuhan tentang tahun Semita ini. So make sure that we are not trespass the God's commandment, the God's decree in the year of Semita. Karena kita bisa temukan khususnya dari tulisan Nabi Yeremia ini bahwa orang-orang yang tidak bangsa Israel yang tidak taat sama Tuhan itu mengalami penghukuman. Because we can find in the writings of Prophet Jeremiah, those who are disobedient will get punished. Seperti di ayat 17 dikatakan bahwa yang tidak mengikutinya, khususnya memberikan kemerdekaan bagi para budaknya, diserahkan dengan pedang. Artinya dia akan mengalami kematian, dia akan mengalami penyakit sampar, dia akan mengalami kelaparan dan mengalami segala kengerian yang ada di bumi. As it is mentioned in verse 17, those who are not releasing his servant and give his servant what not bless his servant in abundance will encounter sword, sword, which is poverty, death, hunger,
and even disease. Ya, teman-teman, juga dikatakan bahwa di ayat 19-nya, bukan ayat 19, di ayat 18 ya, ketika kita melanggar dan tidak menepati perjanjian ini, teman-teman. Oke, ini juga berbahaya karena Tuhan mengingatkan lagi di ayat 18 bahwa kalau engkau melanggarnya gitu kan, untuk orang-orang yang melanggar, khususnya kriteria-kriteria disebutkan kembali, dikatakan lagi di ayat 20, diserahkan ke tangan musuh, diserahkan pada tangan orang yang mau mencabut nyawanya gitu. Okay, so those in the verse 18, those who are not obedient, not disobedient with the rules, with the agreement, will and not following agreement as the way it is, exactly as the way it is, will be given to the hand of the enemy, will be given to those who wants to kill you. Oke teman-teman, jadi pastikan diri kita untuk mewaspadai. Jangan sampai kita melanggar firman Tuhan ini tentang tahun Smita. So make sure that we have to pay attention and heed attention in this year. We need to examine and carefully ourselves, so we are not neglect, or we are not disobedient in this year, the year of the Lord. Teman-teman, Nabi Nehemia pada Nehemia 10 ayat 31 menerangkan ketika ada orang bahwa pentingnya untuk mereka membiarkan hasil tanah begitu saja di tahun yang ke-7, mereka tidak mau menagih hutang di tahun yang ke-7. So even in Nehemiah, in the prophet Nehemiah, in Nehemiah 10 verse 31, that even it is written that people is asked or commanded to leave the land as the way it is and release people from his debt, not collect debt in that year. Ya, teman-teman, jadi perhatikan baik-baik bahwa ternyata sudah ada di beberapa kitab tuh tadi, kitab Keluaran, kitab Imamat, ya kan, terus ada di kitab Yeremia dan kitab Bilangan, dan juga ini di kitab Nehemia. Sudah 5 kitab, teman-teman. Now we already mentioned 5 books, right? Nehemiah, Leviticus, Deuteronomy, Exodus, and Jeremiah. Dan teman-teman, ternyata di Tawarik juga ada. Ini kitab ke-6 yang membahasnya. And we go to the 6th book, the Chronicles. It is also mentioned in Chronicles, my dear friends. Dan teman-teman, kita tahu bahwa 2 kali ayat itu diulangi di Alkitab, tandanya hal itu penting loh. So if one verse or one topic is repeatedly in the Bible, written repeatedly, it means that particular point is really, really super duper important. Apalagi ini udah sampai 6 kitab yang membahasnya. And then this Smita is being mentioned in 6 book in the Bible. Artinya, jawab sendiri di dalam hatimu. You can answer by yourself, okay? You know the answer exactly. Oke, teman-teman. Di kitab Tawarik ini lebih menakutkan. Kenapa? Karena kitab Tawarik ini berbicara tentang tahun Smita merupakan tahun penghukuman untuk ketidaktaatan. Even the Chronicle give a scarier point of view, the scarier aspect, because as it is written in Chronicles, the year of Smita is the year of judgment for those who are disobedient. Oke, jadi ketika kita baca, teman-teman, di 2 Tawarik 36 ini kita akan menemukan bangsa Israel itu tidak mengikuti perjanjiannya, tidak mengikuti hukum dan atau ketetapan yang Tuhan berikan. So as we can read in 2 Chronicles 36, 2 Chronicles 36 verse 17, it is written that the Israelites disobey the Lord and not following his decree and commandment. Yeah.
Oke, jadi kita bisa lihat bahwa semua perkakas rumah Allahnya, semua harta benda mereka, semua harta benda kerajaan dan para apa ya orang-orang yang panglima jenderalnya aja itu dijarah musuh. Even every furnitures and every interior furnitures of the house of the Lord of the Bethel and of the people of Israel, even the official of the Israel is being raided by the hands of the enemy. Dan teman-teman, bukan cuma hanya sekedar itu saja teman-teman. Mereka diangkut menjadi budak ke Babel. And many people are being taken away to go to the Babylonia, to the Babel as slave. Dan juga bahkan jadi budak sampai masa kerajaan Persia loh. And they remain become a slave until the Persian came out. Dan teman-teman, dikatakan juga bahwa di ayat 21 kita bisa menemukan dikatakan bahwa firman Tuhan penghukuman ini akan genap sampai tanah itu pulih karena dilalaikan tahun-tahun sabatnya. So, and in the verse 21 it is clearly written that the exile period will be end until all of the land is restored and revived, because the Israelites have forgotten, have ignored the sabbatical year upon the land. Oke, nanti kita akan coba lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel dan apa yang terjadi dengan dunia. Apa kaitannya dengan ayat ini? So we will see what had happened in this to the Israelites, to the nation of Israel, and to the whole world. And what is the connection with this verse? Jadi teman-teman, secara sederhana saya bisa katakan bahwa di tahun semita selama belum terjadi pemulihan total akan terjadi penghukuman di dunia ini, di negara manapun. So in the year of Smita, I believe that if there is if the total restoration is not happening, the judgment will remain in the nation. Dan seperti yang kemarin sempat saya singgung, di tahun 2015 kita melihat resesi ekonomi. 2008 juga resesi ekonomi, 2001 juga sama resesi ekonomi, dan terus kita tarik undur kalau kita cari beritanya semua yang ngomong krisis-krisis dan bencana alam dan semua permasalahan terjadi di dunia. So every 7 years, in 2015, 2008, 2001, and we and if we dare to go back to those years, and the news, the headline of the news at that time mentioning about talking about economic recession. Jadi teman-teman perhatikan di tahun semita kali ini, persiapkan dirimu untuk yang terburuk dengan kondisi ekonomi. So in the year of Smita, you have to prepare yourself for the worst in economic situation. Kemarin juga sempat saya singgung, dan kondisi Taliban yang menguasai Afghanistan itu suatu pertanda bagi kita. I have mentioned about the Taliban that take over Afghanistan. It become a sign for us. Dan khususnya bangsa Indonesia yang Menteri Luar Negeri kita kemarin menemui Taliban, aneh bin ajaib loh. Mereka tahu bahwa itu menguasai suatu negara tanpa suatu legalitas yang sah melalui perampasan kekuasaan melewati perang. Namun didatangi oleh Menlu kita dan dikatakan bahwa oke, ya sudah, tolong yang penting Taliban lebih terbuka dan lebih diberikan kebebasan bagi wanita dan anak-anak. And this is really ridiculous and speechless when our Minister of Foreign Affairs came to Taliban. The nation, the how to say, the group, the evil group that overrun the country without any without legislation, without
without proper way, in a very proper way. And then our Minister of Foreign Affairs came and talked to Taliban and give the message to Taliban. Okay, as long as you being open with that, please give more freedom to children and women. So how, if this is not hit you, what else? Ya teman-teman, apalagi melihat China dan Rusia yang juga tiba-tiba pro-Taliban. And we can see China and Russia suddenly put favor in Taliban. Jadi kita mesti aware dengan kondisi yang akan terjadi di tahun Smita. Ini bukan suatu kebetulan teman-teman. So we have to be aware and alert at every condition that happened in the year of Smita. And this is not coincidence, my dear friends. Dan ini bukan cocokologi. And this is not, how to say cocokologi in English. This is not our way to connect things. Anyhow, connecting things. Yes. This is Singapore in English though. Oke, teman-teman, kita akan melihat bagaimana cara menghitung tahun Smita. And brothers and sisters, we will see how do we calculate the year of Smita. Ini yang dipercaya oleh bangsa Yahudi. And this is what the Jewish believe. Mereka menghitung tahun Smita lagi dimulai dari tahun 1917. And they begin to count this year of Smita from the year of 1917. Kenapa nggak dari awal-awalnya gitu kan? Karena mereka telah ya, silakan translate dulu kok. Yeah, okay. Why don't they do it in the previous year or like in 1900 or 18 something, you know? Okay, why? Karena kondisinya kalau kita baca seluruh kitab Perjanjian Lama, kita menemukan mereka itu sempat jadi budak, bahkan mereka sempat dijajah dan berkas-berkasnya mereka itu dirusakkan, dihancurkan. So because if we read from the Old Testament in the Bible, we know that they were enslaved, and every document every written document is being burned and being thrown away. Jadi mereka nggak ada datanya lagi, teman-teman. So they have no data about themselves. Jadi kita bersyukur banget karena Tuhan mengizinkan pemulihan demi pemulihan terjadi sehingga kita bisa melihat data-data tersebut. And we praise the Lord, we give thanks to the Lord that God allowed restoration to happen, so we can see the data related with the history of Israel. Dan yang luar biasa lagi teman-teman, kita bersyukur sekali para rasul yang mengalami masa-masa penganiayaan pun tetap gigih memberitakan Injil dan menjaga agar firman Tuhan itu bisa utuh seperti yang kita kenal saat ini. So, and we also give thanks, and we also should say thanks to the Lord because of the apostles who endure or undergone a persecution time, keep on enduring, spreading the gospel and the good news. Oke, teman-teman, jadi karena kondisi-kondisi tersebutlah, maka perhitungannya tidak dimulai dari waktu yang lampau. So because of this condition and this, because of what had happened, the calculation is not begin in the former years or the previous years. Dan mereka menghitung dari tahun 1917 karena tahun 1917 adalah pelaksanaan deklarasi Balfour. They begin their counting or begin their calculation from 1917 because in that year it happens the declaration of Balfour, the Balfour Declaration. Deklarasi Balfour ini berbicara tentang pemerintah Inggris memberikan dukungan untuk membentuk kediaman bagi bangsa Yahudi di Palestina. So the Balfour Declaration talks about the support of England, the support of Great Britain to the Jewish people to make
to build a land for them to settle. Oke, mungkin teman-teman ya karena tadi kita sempat singgung tahun Smita adalah tahun di mana dilakukan mengalami kemerdekaan gitu. Dan tahun mengalami kemerdekaan ini kan seperti suatu kemerdekaan saat deklarasi Balfour ini. So as we have mentioned before, the year of Smita is the year of freedom. The Balfour Declaration is the act of freedom. Jadinya mereka menggunakan deklarasi Balfour sebagai dasar untuk perhitungan tahun Smita modern. Therefore, they use Balfour Declaration as the beginning year to count the year of Smita. Jadi kalau kita mau menghitung teman-teman, jadi mereka mengenal tahun Smita dan tahun Yobel ya teman-teman ya. They have the year of Smita and the year of Yobel. Tahun Yobel itu adalah tahun benar-benar tahun yang mengalami kelepasan sempurna. The year of Yobel is the year that we experience a full deliverance. Jadi bisa dikatakan tahun seperti 7 kali 7 tahun dan tahun yang ke-50-nya itu adalah tahun Yobel. So as it is written that it's 7 times 7 years and the 50 years is the Yobel year, the year of Yobel. Jadi teman-teman, Jubilee, I think. Ya, is it Jubilee? Jubilee, the year of Jubilee. I'm sorry, the year of Jubilee. Ya teman-teman, dari 1917, 7 tahunnya lagi adalah 1924. So from 1917, 7 years from 1917 would be 1924. Dan kita bisa terus jumlahkan setiap angka dengan setiap tahun tersebut dengan angka 7. And we keep on adding 7 to these years. Oke, nah teman-teman, hal yang menarik, 4 kali Smita dari tahun 1917 adalah tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. And what the amazing things is and a fun fact, it's really fun fact and blessing fact that the 4 times of Smita is the year of Independence Day to Indonesia. Apakah kebetulan? Is it coincidence? Dan are we seeing coincidence? Yes. Dan teman-teman, tahun 1950 adalah tahun yang disebut tahun Yobel bagi bangsa Israel. Namun saya lupa G30 SPK itu tahun 65 ya kalau nggak salah ya. 65. Tapi jadi tahun 1950 itu Presiden Soekarno mengatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 kalau nggak salah ya. Itu dia. Kalau nggak salah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadinya teman-teman ini sesuatu yang menarik, bukan teologi tapi real loh. Yeah. Okay, this is very interesting because this is theology and also real. Because in 1950, the year of Smita as well, in Indonesia it happens that President Soekarno, the first president in Indonesia, declared that we have to go back into our constitution, the constitution in 1945. Constitution. Nah, teman-teman, jadi kita bisa melihat ya betapa tepatnya perhitungan Alkitab ini untuk bangsa Indonesia. Bahkan, so we can see the how to say in the good way. Bukan correctness, not correctness, the precise calculation, a biblical calculation in the Bible to our nation, the beloved nation Indonesia. Oke, nah teman-teman, tahun 1966 juga merupakan tahun Smita loh. In 1966 is also the year of Smita. Itu apa namanya Tapen PRS terjadi itu. Ya, dan itu adalah 3 tahun setelah tahun kemerdekaan. 3 kali 7 dari kemerdekaan Indonesia. And 1966 is 3 3 times of Smita. The 3 times of Smita. Okay, 3 times of 7 years from our independence day. Dan kita tahu sebelumnya pada tahun 1965 tadi sempat disampaikan Komik bahwa kita mengalami G30 SPKI. As we know, a year prior to 1966,
the rebellion, the riot of a communist party that arouse. Dan jadi teman-teman, apakah ini juga suatu kebetulan tentang bencana peperangan? Are we seeing coincidence? Oke. Nah, jadi kalau kita terus hitung, kita akan menemukan tahun 1973 tentang krisis minyak di seluruh dunia dan kerusuhan yang ada di Bandung. And when we try to keep on calculating, we keep on counting, we will reach 1973 as we experience, as the world experience global crisis of oil, and Indonesia also experienced the riot or and rebellious in Bandung. Ya, aku nggak tahu itu nggak tahu kenapa di ITI atau apa, nggak tahu itu. Itu pokoknya tentang Sarah sih, tentang Sarah. Oh, oke. Tentang Sarah. Nah, jadi teman-teman, ya. Ethnical conflict, ethnical and religious conflict. Nah, teman-teman, jadi ini gak kebetulan juga teman-teman. Ini juga 7 tahun dari Smita pertama dari tahun 1966 loh. 7 tahun dari 1966. So it is not coincidence. 1973 is the first Smita from 1966. Ya. Dan teman-teman, kalau kita hitung lagi, teman-teman, kita hitung, kita akan menemukan sampai tahun 2008 tentang krisis ekonomi. Dan di mana kita dengar Lehman Brothers itu bangkrut, lumpur lapindo terjadi gitu kan. Market pasar global itu tiba-tiba crash total dan frozen gitu kan. Tidak bisa diapa-apain gitu. And if we keep on counting, we reach 2008 where global market is being frozen and we cannot do anything with it. Great recession, and as well as in Indonesia, we the incidence of Lapindo Mud, arise, and Lehman Brothers is getting bankrupt. Padahal Lehman Brothers itu perusahaan yang sangat wow sekali di Amerika. Because even Lehman Brothers was considered as a prestigious company in America. Jadi ini nggak main-main tuh teman-teman. Ketika Tuhan mulai bergerak dan ketika sudah waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, semua yang kita anggap wow itu juga bisa hancur seketika. So God doesn't play jokes in when within His declaration. When kairos of God, the time of God is happening, even the wow things that we thought in the world can crumble in a mere second. Dan tahun 2015, belum lama, 7 tahun yang lalu teman-teman, kita lihat juga ada krisis ekonomi. Dan juga ada penyerangan di Prancis, pengeboman segala macam di Prancis, dan juga ISIS mulai keluar dari Turki dan pindah ke yang lain, dan ada penyerangan di Tunisia dan lainnya. So even in 2015, which is 7 years prior to now, we see a lot of things happens, like economic crisis, the reign of ISIS, and even the terrorism act in France, like that. Dan apakah yang akan terjadi di tahun 2022 nanti? And what will happen in 2022? Silahkan teman-teman rangkum sendiri berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan dan sejarah, memberikan data dari sejarah dunia. And you can make your own conclusion based on what the Word of God has told you, as well as what the world history will tell you. Makanya kemarin firman Tuhan yang pertama kali saya sampaikan, yang Tuhan taruh di hati saya adalah milikilah fondasi yang benar. So yesterday I encourage you to have a good foundation, the right foundation of the Word of God.
Jadi kondisi-kondisi seperti ini kalau kita tidak kuat, kita akan mengalami kehancuran. Within these conditions, if we are not strong enough, we will crumble to death. Ya, betul tidak teman-teman? Saya mau bertanya, ketika kalian dalam kondisi yang tidak ada dana sekali, tidak ada duit sama sekali, semuanya kayak mentok gitu kan? Ya, let's say kerusuhan 98 gitu. Kerusuhan tahun 98 di Indonesia. Dan apa yang bisa kita lakukan? So Apakah I kita mean, like, bertahan di dalam iman? if I ask you what would you do, or what would happen to you when you have no money and everything was dead ends to you, like for example, like the riot in 1999 riot, I mean, like, yeah, 1999 riot, what would you do? Oke, dan ya teman-teman, jadi persiapkan dirimu. Kalau teman-teman bertanya, kok mengenai krisis tahun 98 tidak disebutkan, itu kan tidak masuk hitungan 7 gitu kan, tidak masuk hitungan semita, tapi itu terjadi gitu. Nah, teman-teman, itu bisa nanti kita cari firman Tuhannya lagi. Saya percaya bahwa segala yang terjadi itu ada ayatnya. So when perhaps you might ask, why the incident of 1998 riot is not being mentioned in Smita. I mean, like, it's not a part of Smita, because 1998 is not a year of Smita. But I believe everything that happened, even in this country, there is a biblical verse upon it. Jadi teman-teman, kita mencoba melihat apa yang akan terjadi di 2022 berdasarkan firman Tuhan saja. So we will try to look at what will happen in 2002 only according to the Word of God. Dan ingat, tahun depan adalah tahun payback. Remember, next year is the payback year, the year of payback. Tahun untuk mulut, berhati-hati dengan mulutmu, berhati-hati dengan hatimu. And we have to be careful. We have to be careful and pay attention, pay very crucial attention to what we say in our mouth, through our mouth, and what we have in our hearts. Karena apa yang keluar dari mulutmu berasal daripada hatimu. Because what we speak through our mouth came from our heart. Dan ingat, tahun depan juga memiliki double bed. Bednya ada 2. And remember, next year we have double bed. Dan ingatlah, the bed things too. Dan ingatlah bahwa kita adalah bait Allah, kita adalah bednya Allah. So remember that we are Bethel, the Beth of Elohim, the house of the Lord, the temple of the Lord. Jadi teman-teman, persiapkan hidupmu, jaga hidupmu sebaik mungkin, jaga hatimu sebaik mungkin. So prepare yourself, I mean, like, guard and maintain yourself as best as you can. Oke, mengenai apa rahasia-rahasia yang terjadi di 2022, pernyataan-pernyataan supernatural apa, belum akan saya bahas sekarang. But I will not explain, or I will not discuss about the prophetic message or supernatural vision throughout the year of 2022. Jadi teman-teman, siapkan dirimu, masih ada beberapa hari lagi, nanti ada Pastor Timmy yang akan datang di hari Kamis, yang akan sharing pesan Tuhan. So prepare yourself even more. There is a couple of days remaining, and next Thursday there will be Pastor Timmy will come and share the Word of God. Dan di hari Jumatnya ada Pastor Priambodo yang akan men-sharingkan juga pesan Tuhan. And on Friday, Pastor Priambodo will come and share the Word of God. Dan juga kita masih ada nanti di hari Minggu, kita akan dengan Pastor Michelle juga akan menyampaikan pesan supernatural dari Tuhan. And Pastor Michelle will share the supernatural message from God on Sunday. Di hari Senin kita akan join untuk perayaan Rosh Hashanah 5782 ini dengan keluarga dari Kingdom Family Network. And next Monday, we are join and celebrating the feast of Rosh Hashanah
with Kingdom of apa namanya tadi? Kingdom Family Network. Kingdom Family Network. Oh gosh, hari Senin aku disuntik kedua nih. Nah, itu pas hari Rosh Hashanah loh kok. Iya, Rosh Hashanah loh. Vaksin kedua ini, astaga. Oke. Dan teman-teman, di hari Selasanya kita ada Pastor Jim Brevet yang akan men-sharingkan tentang pesan supernatural, tentang prophetic worship yang penting di dalam hidup kita. And the following day, on next Tuesday, we have Pastor Jim Brevet who will share the prophetic music and that would be very important in our life. Dan nanti kita akan atur waktu lagi. Nanti ada juga Pastor Wimpy dan juga ada Pastor Cipto yang akan men-sharingkan pesan Tuhan, dan nanti di hari Rabu pastinya akan ada room group. Jadi teman-teman yang join di Zoom pastinya akan didoakan langsung oleh rekan-rekan kayak Pastor Cipto, akan dinubuatkan langsung oleh Pastor Cipto karena beliau memang diurapi untuk memberikan nubuatan personal itu. So next Rabu depan ya, Happy ya? Ya, Rabu depan. Okay, next Wednesday we will have a group meeting, and we will divide it through group, and we will be prayed by the man of God and Pastor Wimpy or Pastor Cipto, who is very sharp, who is well known to have to pray and speak the message of God through everyone. Dan ya mudah-mudahan Pastor Wimpy juga ada satu waktu tersendiri ya di hari Sabtu untuk sharingkan isi hati Tuhan juga. And hopefully Pastor Wimpy have the time to share the Word of God. That's the Word of God in this Saturday. Oke, nah, jadi siapkan hati dan terus join di acara ini. Prepare your heart and keep on joining this event. Oke, terakhir dan ini merupakan akhir yang akan saya sharingkan di malam ini. So last but not least, last and the least thing that I will share in this in this evening or tonight. Jadi bagi kaum Mesianik, mereka menghitung tentang kedatangan Tuhan Yesus dengan pattern ini. The Messianic, our Messianic brother try to foresee the second coming of Yeshua HaMashiach with this pattern, using this pattern. Oke, jadi mereka menghitung dari tahun 1917 tentang perhitungan pertama untuk tahun Shemitah dan tahun Yobel. And beginning from 1917, the event of nggak kelihatan ini. Rachut Shemitah and the Yobel year, the year of Jubilee. Dan pada tahun yang ke-50 dari 1917 itu tahun 1967. In 50 years later from 1917, which is 1967, itu adalah tahun Yobelnya Israel sebenarnya. Is the Jubilee year of Israel. Namun pada tahun tersebut Israel mengalami yang namanya peperangan 6 hari. But in that year Israel experienced 6-day wars. Dan 50 tahun kemudian pada tahun 2017 kemarin. And the next 50 years, which is in 2017. Presiden Trump mendeklarasikan ibu kota Israel di Yerusalem. Wow, amazing. President Trump declares Jerusalem as the capital of Israel. Apakah ini kebetulan juga? Is it coincidence? Ya, silahkan dijawab di hati mau masing-masing. Oh, cool. Wow, you can answer it within your heart. Jadi kita harus menyiapkan hati kita untuk beberapa hal lagi. So we have to prepare ourselves, prepare our heart to several things the upcoming several things. Seperti bait Allah bait Allah ketiga yang akan dibangun. And of course, including the third temple of God that will be rebuilt in Jerusalem. Lalu juga tentang antikris yang akan mulai dinyatakan. The coming of Antichrist, the introduction of Antichrist.
dan hal-hal lainnya yang akan terjadi. And several things that would happen Waktu kita sudah sangat-sangat in the singkat. future. And our time is really, really limited and really, really short. Oke, jadi kita tinggal menghitung waktu teman-teman dari tahun 2017 itu, dari tahun Jubili itu, yang terjadi atas bangsa Israel di tahun Jubilinya mereka. Dari tahun 2017 itu kita tinggal menghitung waktu, gitu kan. Tinggal beberapa peristiwa lagi. So we can begin counting from 2017, the Jubilee year of Israel, and then we try to we begin our counting and yeah, try to catch the message, the Lord's message about what will happen in the future years. Tahun Jubili yang di tahun 2017 ini sebenarnya adalah sebentar, kok tiba-tiba saya lupa, bentar ya. 2 tahun dari tahun Smita. So the Jubilee year of Israel in 2017 is basically the 2 years after the Shemitah, yaitu tahun 2008. Which is dua Shemitah, 2 Shemitah apa gimana? Satu tahun Shemitah dari 2008. Oh, oke. Sorry, 2 tahun Shemitah dari 2015 yang dihitung dari 2008. Oh, okay, sure. All right, okay. So 2017, the year 2017 is 2 years after the Shemitah, which is the Shemitah year, which has happened in 2015, 7 years after 2008. Yes. Dan teman-teman, jadinya kita tidak bisa bermain-main lagi. So don't play. That's Singapore English. Don't fool around. Okay, don't you dare to play, ya. Itu Singlish sekali. Very Singlish, okay. So don't fool around. Don't joke around in these upcoming years. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2029 Smita. Apakah di sana akan hari-hari menjelang kedatangan Kristus menjemput kita di awan-awan? So we have no idea what would happen in the next Shemitah. Tanda lain, teman-teman. So pay attention. Tanda lain yang harus kita perhatikan adalah bayang nggak? The other signal, other indicators that we have to pay attention. Kebayang nggak? Amerika bisa kecolongan atas Taliban yang menguasai seluruh peralatan tentaranya Amerika tersebut di Afghanistan. So America was, kecolongan apa ya bahasa Inggrisnya? Forgot, Lord. America was being shocked. being stolen. That their advanced modern military equipment is being taken away by the Taliban. The whole military equipment, weaponry, military equipment is being taken away by the Taliban. Apakah dia suatu kebetulan juga? Is it coincidence? Ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Amerika adalah Babel. Some pastors mention America as the modern Babel. Dan banyak yang percaya bahwa Amerika akan jatuh. Karena Babel itu harus jatuh terlebih dahulu, betul? And many believe that America shall fall because Babel should fall first. Am I right? Jadi, ya banyak tanda-tanda lain yang bisa kita perhatikan sebenarnya. Lots of signal signs, lot of signs and indicators that we can pay attention actually. Memang sebenarnya seperti cocokologi, tetapi itu lebih menarik karena kita mencoba membuat Alkitab itu hidup sesuai dengan kenyataannya. So it sounds like anyhow connecting or just playful connection in biblical playful connection, but it is okay. It is acceptable because we try to make the Bible more alive throughout the what had happened in this world. Oke, jadi teman-teman siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk menerima pesan-pesan selanjutnya. Prepare yourself, prepare your heart
to receive another message. Sampai sini dia mau bertanya. Oke, pertanyaan nggak di translate ya? Nggak usah. Haleluya. Itu yang tahun 1973. Kalau aku bilang itu chaosnya itu Sarah yang di Indonesia tuh nggak hanya di Bandung loh. Karena waktu itu masih SD. Itu tuh terjadi kita nih di Cina kan banyak pembakaran. Itu tuh aku sampai jadi anak-anak yang nggak dijemput orang tua di sekolah itu kejadian pagi hari. Ya sekitar jam 10, jam 11 gitu lah. Ya. Itu semodel ini ya, Kak? Semodel 98 ya? Ya, model kayak gitu. Cuma itu jadi rumah yang Chinese itu dikerutukin batu, dibakar-bakar. Oh, gila. Itu di Semarang terjadi gitu. Jadi rumah kita itu sampai kita tutup pakai kayu. Waktu itu belum ditutupi kan, karena itu kan kejadian dadakan. Sehingga terus ciciku itu pun aja langsung cepet-cepet bawa aku pulang, sampai temennya tuh nganterin kita naik motor cepet-cepetan gitu. Karena itu dilempar-lempar, kita nggak bisa keluar, nggak bisa cari makan. Untungnya tetangga kita persis itu orang Jawa asli gitu ya. Jadi mereka yang rumah sebelah ini rumah saudaraku juga. Jangan dilempari batu, jangan dibakar, jangan dijarah. Benar. Ya. Tidak hanya di Bandung, di seluruh Indonesia, yang di Jawa itu yang aku tahu itu waktu itu di Jawa. Siap. Nah, berarti ini ada saksi matanya sendiri nih yang. Oke. Menyeramkan dan menakutkan seperti kejadian yang tahun yang di Jakarta itu. Iya, tahun 98. Jadi 1973 itu global ya, maksudnya kejadiannya tuh global ya? Iya, memang global sekali. Global. Itu betul-betul sangat mengerikan dan menakutkan sekali. Nangkap. Ya, berarti memang firman Tuhan nggak main-main itu. Ya, itu berlaku secara global. Terus happy. Kalau 98 itu kan tidak global kan, 98 itu hanya di Jakarta doang soalnya. Jakarta doang, emang benar Jakarta. Tapi itu yang tahun 73 itu betul-betul sampai Semarang, aku tuh sampai ya nggak bisa kita kemana-mana. Itu betul-betul kita begitu ada kebakaran teriak-teriak, ada apa itu penjaraan, orang teriak-teriak gitu, kita takut semua. Oh dear. Ya, bersyukurlah. Kejagaan Tuhan masih ada ya Ci waktu itu ya. Puji Tuhan ya Cici ya. You're safe because of the grace of God. Oke, Hep, ini aku pengen tambahin sedikit. Yang di tahun 1950 ini beberapa kejadian terjadi di Indonesia. Dari Wikipedia, thank you Wikipedia, thank God for Wikipedia. Secara resmi Bali meninggalkan perserikatannya dengan Belanda dan secara hukum menjadi sebuah provinsi dari Republik Indonesia. Oke. Ya, pemberontakan Republik Maluku Selatan di RMS di Maluku. Terus nah ini yang tadi yang aku bilang 19 Agustus terbentuknya NKRI menandakan kebubaran RIS. Jadi tadinya sebelumnya Indonesia itu negara serikat. Di tahun 1950 Presiden Soekarno berkata kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, kembali ke konstitusi awal gitu. Terus 17 Agustus Indonesia merdeka dari Belanda untuk merayakan 5 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia dari Jepang. Iya, itu sih. Oke, itu aja sih. Sorry. Thank you. Ya, jadi kita bisa lihat ya teman-teman ya bahwa memang sangat signifikan sekali dan nggak main-main tentang firman Tuhan ini gitu. Jadi firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu hidup khususnya tentang tahun Smita ini. Jadi benar-benar teman-teman pastikan dirimu siap untuk menghadapi tahun Smita yang akan terjadi dari 6 September nanti. Oke. Kalau yang lain itu soalnya pesannya menakutkan banget, bener nggak? Kalau yang lain itu pesannya menakutkan sekali. Jadi saya daripada dibilangnya Happy menakut-nakuti gitu. Lebih baik ya udah kita lihat firmannya dulu deh. Ini firmannya, ini datanya. Oh dear. Oke.
Karena pasti banyak yang shock, tentang tahun Smita, banyak banget yang shock gitu. Ketika dapat pesan ini pasti banyak yang shock. Namun bagaimana cara kita mempersiapkan hati gitu. Sadusuner aja memperingatkan kita untuk benar-benar waspada karena tahun ini tahun yang sangat kritikal. Dan kemungkinan antikristus itu akan mulai dinyatakan. Gitu. Jadi ya benar-benar persiapkan saja. Gitu. Cuma yang saya yakin dengan sangat pasti adalah kalau banyak yang bilang bahwa COVID akan terus berada, ya saya percaya ya masih ada, namun akan muncul virus-virus lain yang lebih dari COVID. Apalagi tahun Smita, ada penyakit sampar kan tadi. Ketika kita tidak mengikuti, ada penyakit sampar. Sampar itu sejenis virus kayak COVID, kayak gitu-gitulah. Artinya akan ada virus lain lagi yang akan muncul. Ini aja varian COVID udah kayak ini. Udah kayak ngalah-ngalahin varian ini kali, varian pizza kali ya. Ya, itu dia. Ya, jadi itulah teman-teman. Jadi siapkan hatimu apapun yang akan terjadi, karena nggak main-main di tahun Smita, tahun depan. Yang akan mulai terjadi hitungannya dari 6 September. Jadi waspadalah. Ya. Waspadalah. Bangunlah fondasi yang waspadalah. Ya. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya di sini? Thank you. Ada Ci Jenny, ada Ci Email yang sudah join. Thank you so much. Ini kayak temannya Connect ya. Ya, Ci Jenny sama Ci Email dari Walldown. Siap. Salam kenal teman-teman Walldown. Terima kasih Jenny, Email untuk join. Thank you. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin Cirita ada yang kurang jelas? Jelas ya. Oke. Siap. Ya puji Tuhan, saya dikasih karunia untuk mengajar, jadi bisa menjelaskan. Oke. Kita akan tutup saja karena sudah jam 9:30 dan gak tahu nih HP-nya Komek tinggal sisa berapa persen? 8% kakak. Tuhan baik sekali, semuanya habis tepat. Oke, haleluya, Tuhan itu tepat semua ya. Oke teman-teman, ya kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu untuk kami bisa mengerti tentang tahun Smita ini. Tuhan persiapkan hati kami Bapa untuk kami bisa menjalani tahun Smita yang akan berlangsung dari 6 September nanti Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk kami terus bisa memiliki keintiman dengan-Mu, untuk bisa dengar-dengaran akan Engkau, bisa taat akan Engkau ya Bapa. Ajar kami ya Allah untuk kami memiliki hati yang benar Tuhan. Ya Tuhan, tuntun kami agar kami tidak menjadi anak yang congkak, anak yang penuh dengan ego. Tapi ajar kami untuk terus membutkan hati kami untuk kami mau dididik ya Tuhan. Ajar kami agar kami tidak memiliki hati yang dursila ya Bapak. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak picik yang hanya mementingkan kepentingan kami pribadi ya Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan untuk kami bisa survive di tahun Smita ini. Agar kami tetap bisa kuat di dalam iman kami Tuhan. Tuhan, kami tidak mau menjadi yang terbelakang, Tuhan. Kami mau tetap berada dalam posisi kami, Tuhan, saat ini. Kami mau terus melangkah maju bersama dengan Engkau, ya Bapak. Mampukan kami, Tuhan, untuk menjalani tahun Smita ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami minta, Tuhan, hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru, atur atas hidup kami di dalam nama Yesus. Kami minta, Tuhan, biar firman-Mu telah memerdekakan kami lebih lagi. Dan kami minta, ya Bapak, biar Engkau Allah yang menuntun kami untuk mengalami terobosan demi terobosan Tuhan di dalam segala bidang Tuhan. Persiapkan financial kami Tuhan untuk masalah goncangan ekonomi yang akan terjadi kembali di tahun depan ya Bapak. Persiapkan kami ya Tuhan. Persiapkan kami ya Bapak untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang bisa terjadi ya Tuhan. Bawa kami untuk bergantung dengan Engkau Tuhan, bukan bergantung dengan manusia Tuhan. Ajar kami lebih lagi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang terus memberkati kami, melingkupi hidup kami, menjaga hidup kami. Kami juga percaya Tuhan darah Yesus mengcover setiap pribadi kami, tubuh jiwa dan saudara kami, mengcover setiap anggota keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Kami juga percaya Tuhan berkati pada Allah Bapa, Ishak dan Yakub memenuhi hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang terus memelihara hidup kami. Ada cinta kasih pada Allah Bapa, bersua dengan Allah Roh Kudus Tuhan. Dan penyertaan daripada Tuhan Yesus sampai pada kesudahan akhirnya nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-berkat kami telah terima Tuhan. Dan Kau Allah yang minari Tuhan hidup kami, minari wajah kami Tuhan sampai kapanpun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin. Oke.
Kita sebentar, kita mau foto dulu. Kalau Ci Jerry sama Ci Email bisa open cam. Oke, siap-siap ya, kita mau foto ya. 1, 2, senyum. Oke, sudah. Siap, thank you so much sekali lagi teman-teman yang sudah join. Kita akan meet up besok gitu. Persiapkan hati untuk message besok ya. Gak kalah menarik dari tahun ini kok. Gitu. Amin, amin. Oke, siap. Ya. Sekali lagi thank you semua. Bye-bye and God bless you all. Bye.